Saya dipertanyakan ini orang siapa gitu ya. Tiba
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seluruh rangkaian acara akan segera kita mulai, kurang lebih 2 menit lagi. Kita akan memulai tepat pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kami memohon Anda untuk dalam keadaan bersiap dan tentunya memasang virtual background yang sudah kami share sebelumnya. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh hadirin, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memasang virtual background yang sudah kami share sebelumnya, karena saat lagi seluruh rangkaian acara akan kita mulai. Terima kasih. Hadirin, sesaat lagi tentunya seluruh rangkaian acara akan kita mulai, kurang lebih 1 menit lagi, dan kami masih akan menunggu para tamu VIP atau peserta yang benar-benar memang kami tunggu. Dan tentunya kami akan menginformasikan seluruh rangkaian acara hari ini. Seluruh rangkaian acara akan dibuka oleh MC, kemudian kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu kita akan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dalam pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Dr. Siti Nurjana, Deputi Wakil Rektor 1 Kalbis Institut bidang akademik. Kemudian kami akan menayangkan profil Kalbis Institut. Setelah itu sambutan dari Rektor Kalbis Institut yang kami hormati Bapak Naik Henok Parmenas SHMM. Dilanjutkan dengan penayangan profil Universitas Esa Unggul. Dan tentunya akan dirangkai dengan sambutan dari Rektor Universitas Esa Unggul yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Insinyur Arief Kusuma Mongpraja MBA IPU. Setelah itu kami akan masuk ke dalam penandatanganan prosesi. Setelah penandatanganan prosesi, kita akan foto bersama dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Kemudian kita akan menutup seluruh rangkaian acara hari ini. Semoga acara hari ini akan berjalan dengan baik. Dan tentunya kerjasama dari Universitas Esa Unggul dan Kalbis Institut ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa ke depannya bagi kedua belah pihak dan tentunya bagi dunia pendidikan pada umumnya. Baik. Baik, kita akan memulai seluruh rangkaian acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkatnya kita dapat berkumpul di acara seremonial penandatanganan MOU antara Universitas Esa Unggul dengan Kalbis Institut penandatanganan. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kemala Mencerdaskan Bangsa adalah perguruan tinggi swasta terkemuka dan menjadi salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia. Berawal dari ditanamkan oleh pendiri dasar-dasar yang kokoh bagi tumbuh dan berkembangnya sebuah perguruan tinggi yang visioner dan modern adalah 3 pilar keunggulan Universitas Esa Unggul, yaitu kewirausahaan, teknologi informasi, dan kemampuan berkomunikasi. Universitas bidang pendidikan beserta fasilitas yang menyertainya. Hadirin, Bapak dan Ibu kami hormati, Kalbis Institute sebagai corporate based university di Indonesia juga hadir dengan berbagai melalui kurikulum dan fasilitas yang terintegrasi dengan dunia industri, pengajar yang berpengalaman sebagai praktisi, serta kerjasama baik di dalam maupun luar negeri. Kalbis Institute saat ini telah berjalan secara mandiri, langsung di bawah Yayasan Pendidikan Kalbe. Kalbe Institute berharap bahwa lulusan dari Kalbis Institute tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik sehingga diterima di dunia industri dan dunia usaha, namun juga memiliki hati yang baik serta kemampuan intelektual yang baik sehingga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui acara seremonial penandatanganan MOU ini, kita sama-sama berharap semoga kerjasama antara Universitas Esa Unggul dan Kalbis Institute mampu mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak lupa hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami tentunya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat, yang kami banggakan dan kami cintai, Rektor Universitas Esa Unggul, Bapak Dr. Insinyur Arief Kusuma Mongpraja, MBA IPU. Yang kami hormati dan kami banggakan, Rektor Kalbis Institute,
Bapak Naik Henok Parmenas SHMM, beserta para warek, dekan, kaprodi, dan peserta dari Universitas Sesa Unggul dan juga Kalbis Institute. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, saat lagi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami harap Anda untuk bersiap. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengucap rasa syukur, marilah kita menundukkan kepala, memohon ridhonya, agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik, dan semoga kerjasama ini menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya Universitas Sesa Unggul dan Kalbis Institute. Dan kini kami mohon kepada Ibu Dr. Siti Nurjana, Deputi Wakil Rektor 1 Kalbis Institut Bidang Akademik, untuk memimpin doa kita bersama di pagi hari yang berbahagia ini. Kepada Ibu Dr. Siti Nurjana, kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara penandatanganan kerjasama ini diberikan kelancaran tanpa ada halangan apapun. Izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Engkau yang Maha Agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamu jualah kami bertakwa, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Pada kesempatan kali ini, berkat rahmat-Mu, kami dapat hadir di sini untuk melaksanakan penandatanganan kerjasama antara Universitas Esa Unggul dengan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Untuk itu, ya Allah, berikanlah barokah dan ridho-Mu dalam acara ini. Allahumma Allah ya Tuhan kami, dengan pelaksanaan kerjasama ini sangat mempunyai arti dan makna bagi kami, terutama dalam terwujudnya tugas kami dalam mengemban amanah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk itu ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, petunjuk dan bimbingan-Mu, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya Allah yang Maha Pemurah, kepadamu kami meminta, dengan terjalinnya kesepahaman bersama ini, berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja kami.
kami dapat bersinergi lebih baik. Pada akhirnya kami dapat menunaikan amanah yang kami emban. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, tanamkanlah sifat Rahman, Rahim kepada kami semua, rasa persatuan, rasa kasih sayang di antara kami, rasa kecintaan kepada bangsa dan negara ini, agar kami tetap terjalin utuh. Dan janganlah Engkau tanamkan kebencian dan kedengkian di antara kami. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar. Berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah. Dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pengabdian. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Deputi Wakil Rektor 1 Kalbis Institute Bidang Akademik, Ibu Dr. Siti Nurjana, yang telah memimpin kita dalam berdoa di pagi hari. Kita akan menyaksikan penayangan profil Kalbis Institute. Kalbis Institute itu adalah kampus yang didukung oleh Kalbe dan lokasinya pun strategis. Milih kuliah di Kalbis karena fasilitasnya sih. Dan aku melihat ketika datang ke sini studio-studionya juga lengkap lah. Ada studio TV, studio fotografi, studio radio. Saya memilih Kalbis waktu itu karena memang di kampus Kalbis terdapat banyak sekali beasiswa yang bisa saya coba. Lalu jurusannya juga jurusan yang mudah untuk mencari lapangan pekerjaan. Hidup adalah pilihan, menjadi atlet biliar Indonesia dan mahasiswa di Kalbis Institute. Dengan komitmen yang kuat, saya yakin saya bisa melewati semuanya dengan seimbang. Saya masuk ke dalam suatu organisasi yang namanya Kalbis Fair yang mampu mengarahkan saya bisa lebih mengembangkan pendidikan non-akademik saya karena saya harus berbagi terhadap lingkungan saya sendiri melalui kegiatan sosial. Kalau di Kalbis sendiri itu kita didorong untuk lebih maju lagi dalam berprestasi dan lebih aktif. Kalbis Institute meyakinkan saya bahwa pendidikan dan profesi saya sebagai atlet renang dapat berjalan dengan seimbang. Karena saya percaya dengan pendidikan yang baik dapat mengantarkan saya ke masa depan yang lebih baik. Yang paling aku salut banget, ini kampus no bullying, nggak ada senioritas. Dosen-dosennya juga enak untuk diajak diskusi, mau nanya apa seputar perkuliahan atau cari tempat magang apapun, itu mudah banget dapat informasi dari dosen-dosen. Kalbis Institute adalah perguruan tinggi swasta yang dikelola secara profesional oleh Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Kalbe. Kami bertekad untuk menciptakan lulusan mahasiswa yang menjadi generasi penerus untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk melakukan transformasi pada hati dan intelektual semua mahasiswa kami. Dalam beberapa tahun terakhir, Kalbis membuktikan kualitasnya dengan beragam prestasi yang telah dicapai mahasiswa di bidang akademik, olahraga, dan seni.
Kalbis Institute juga berhasil meraih prestasi sebagai institut terbaik kedua di LL Dikti Wilayah 3 dan mendapatkan penghargaan dari Badan Narkotika Nasional sebagai kampus penggiat anti narkoba. Kalbis Institute juga terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya melalui kerjasama dengan universitas dari dalam negeri, luar negeri, maupun lembaga-lembaga internasional lainnya. Selain memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, kami juga memberikan pengalaman lebih kepada mahasiswa melalui pembekalan-pembekalan, misalnya seperti investasi di bidang pasar modal, digital marketing, pengalaman organisasi, serta melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara nyata sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian mahasiswa dengan membangun fasilitas-fasilitas baru seperti Cyber Security Lab, Creative Lab, Digital Accounting Lab, dan Business Strategy Lab. Yang bikin bangga itu, jadi tuh kampus ini mau support mahasiswanya itu secara penuh untuk ngelakuin apa yang positif. Menjadi seorang wirausaha itu ada dua hal yang penting. Yang pertama itu modal yang kuat dan yang kedua adalah tekad. Tapi bagi saya, ada hal lain yang bisa mendukung untuk mensukseskan apa yang kita punya, yaitu inovasi dan kreativitas. Dan saya bangga menjadi Kalbister. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Ya, demikianlah hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, profil dari Kalbis Institute. Kalbis Institute memang sebagai corporate based university di Indonesia hadir dengan berbagai keunggulan melalui kurikulum dan fasilitas yang terintegrasi dengan dunia industri serta kerjasama baik di dalam maupun luar negeri. Kalbis Institute saat ini telah berjalan secara mandiri langsung di bawah Yayasan Pendidikan Kalbe. Dan kini kami mohon kepada yang kami hormati, Rektor Kalbis Institute, Bapak Naik Henok, Parmenas SH MM untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Naik Henok, Parmenas SH MM, kami persilakan. Terima kasih, Pak Buki. Sebelum saya melanjutkan, apakah suara saya sudah cukup terdengar dengan baik? Jelas, Pak. Silakan. Baik, terima kasih, Pak Buki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama saya mau menyapa Bapak Rektor Universitas Esa Unggul, Bapak Dr. Arif Kusuma Among Praja. Selamat pagi juga para sivitas akademika dari Universitas Esa Unggul dan juga Kalbis Institute. Hari yang berbahagia ini saya mau memberikan semangat untuk kita semua supaya kita bisa menjalankan nota kesepahaman ini dan mengaktualisasikannya dalam setiap program-program kerja yang ada dalam kita. Saya percaya bahwa nota kesepahaman ini adalah salah satu strategic actions untuk improve kualitas pendidikan atau akademik di kedua pendidikan ini. Saya tertarik untuk menjelaskan sedikit mengenai kata improve. Saya tidak berasal dari Fakultas Sastra, tapi saya tertarik sekali ketika saya mengatakan improve. Ternyata improve itu original sense-nya atau maksud aslinya itu adalah untuk menyatakan dalam bahasa Inggris adalah make profit, increase the value, atau subsequently make greater in amount or degree. Kalau saya garis bawahi ada beberapa kata penting di sini yaitu make profit atau increase the value. Nah, saya percaya
improvement yang akan kita dapatkan melalui acara pembuatan nota kesepahaman ini adalah untuk membuat profit atau meningkatkan value. Profit dalam hal ini bukan berarti hanya dalam bentuk uang gitu ya, tetapi juga manfaat. Nah, kalau saya bergerak lebih jauh lagi, ini sebetulnya manfaatnya untuk siapa? Manfaatnya adalah untuk kita semua. Yang pertama, manfaat ini adalah untuk sivitas akademik yang ada di Universitas Esa Unggul. Dan juga sivitas akademik yang ada di Kalbis Institute. Kalau kita bicara sivitas akademik, bagian terbesar itu adalah para dosen dan juga mahasiswa. Ini yang paling utama. Kalau kita perhatikan virtual background kita yang ada di atas saya ini adalah kampus merdeka, ya. Yang kita sudah tuliskan juga di dalam MOU mengenai hal ini. Kampus merdeka ini sangat penting. Kita berpendapat bahwa kampus merdeka itu adalah hak dari mahasiswa yang kita harus sediakan ketika mereka menjalankan execute haknya mereka. Kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Dan saya yakin nota kesepahaman ini atau MOU ini adalah salah satu cara kita, strategic actions kita untuk memenuhi haknya dari mahasiswa. Dan kerjasama ini akan meningkatkan kualitas. Ya, karena saya yakin bahwa setiap lembaga pendidikan itu tidak bisa berjalan sendiri, nggak bisa stand alone. Ya, selain mereka harus berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, mereka harus berkolaborasi juga dengan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, saat ini saya bangga sekali bahwa saya bisa bekerja sama dengan Universitas Esa Unggul. Ya. Nah, ada satu lagi profit yang harus kita perhatikan dan ini harus digarisbawahi. Profit atau value ini buat siapa? Kalau tadi beberapa menit sebelum saya memberikan sambutan ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saya selalu sampaikan bahwa setiap actions yang kita lakukan di kampus, ini ujung-ujungnya adalah untuk bangsa dan negara kita. Jadi value yang akan kita bentuk melalui nota kesepahaman ini adalah kembalikan untuk bangsa dan negara kita. Jadi setiap proses edukasi yang kita lakukan itu adalah untuk bangsa dan negara. Jadi mari kita lakukan dengan sebaik mungkin, kita jalankan amanah ini, kita penuhi setiap actions yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas akademik, baik di Sivitas Akademik di Universitas Esa Unggul maupun di Kalbis Institute. Ya, saat ini dari tim Kalbis Institute, saat ini saya sudah didampingi oleh para wakil rektor saya, ada Pak Herman Dito, dan Pak Herman Dito bisa kasih salam, wave your hands. Kemudian juga di sini saya ada Bu Dewi sebagai wakil rektor 2, dan saya juga ditemani oleh para dekan, ada Pak Hendi dan juga Bu Rida ada di sini, ya, dan juga para kaprodi, sekprodi lengkap saya lihat hadir di sini. Kami siap untuk menjalankan jadi nota kesepahaman ini. Saya harap tidak hanya jadi macan di kertas, ya, kita tanda tangani lalu kita simpan saja di dalam laci. Tapi saya yakin setelah nota kesepahaman yang kita tangani, kami akan melakukan beberapa hal penting, proyek-proyek kita harus kerjakan, strategic actions harus kita lakukan. So sekali lagi ingatkan untuk tim dari Kalbis Institute, setelah kita menandatangani ini, mari kita langsung jalankan, kerjasama terus, perkuat networking kita dengan Universitas Unggul, dan selalu lihat tujuannya apa. Ya, adalah untuk meningkatkan value, baik dari Universitas Unggul maupun juga Kalbis Institute. Demikian sambutan saya. Saya berharap ini menjadi satu semangat yang baru buat kita menjalani kerjasama. Sekali lagi terima kasih, Bapak Ibu. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Terima kasih. Kami ucapkan kepada yang kami hormati, Rektor Kalbis Institute, Bapak Naik Henokan, penanganan profil Universitas Esa Unggul.
Berdiri sejak tahun 1993, Universitas Esa Unggul telah menjadi salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia. Kini, Universitas Esa Unggul memiliki 15.000 lebih mahasiswa yang terbagi di 4 kampus. Sebagai kampus utama, Universitas Esa Unggul Kebonjeruk memiliki 10 fakultas. Kampus Kebonjeruk juga memiliki sarana dan prasarana yang mampu menunjang proses belajar mengajar seperti laboratorium yang dilengkapi dengan perangkat terbaru, perpustakaan yang terakreditasi A, dan juga fasilitas lain. Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya merupakan kampus kedua dari 4 kampus yang ada dalam naungan Universitas Esa Unggul. Diresmikan sejak tahun 2015, Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya hadir dengan jurusan-jurusan unggulan dengan akreditasi A. Jurusan-jurusan tersebut antara lain Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, Humas, Marketing Komunikasi, Ilmu Hukum, Psikologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Desain Komunikasi Visual, dan juga program Pasca Sarjana khusus untuk S2. Kampus ketiga berada di Bekasi. Universitas Esa Unggul Bekasi memiliki fasilitas yang memadai dan juga tenaga pengajar yang profesional. Kampus ini menjadi jawaban masyarakat akan perguruan tinggi yang berkualitas. Sebagai komitmen untuk mewujudkan kampus dengan kualitas terbaik, Universitas Esa Unggul memiliki gedung kampus baru dengan 41 kelas dan dilengkapi dengan berbagai laboratorium dan fasilitas lainnya, seperti laboratorium gizi, di mana mahasiswa dapat langsung belajar bagaimana mengolah sebuah makanan yang sesuai dengan standar gizi yang baik. Sebagai perwujudan visi untuk menjadi world class university, kini Universitas Esa Unggul telah membuka kampus khusus internasional kelas di Majestic Point, Gading Serpong, Tangerang. Lewat program internasionalnya, Universitas Esa Unggul Kampus Gading Serpong akan mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, kreatif, serta siap bersaing secara global. Mari bergabung bersama ribuan mahasiswa lainnya di Universitas Esa Unggul, di mana Anda akan dididik bukan hanya menjadi orang yang cerdas dan intelektual, tetapi juga kreatif dan mempunyai jiwa kewirausahaan. Serta Anda akan siap terjun untuk menghadapi berbagai macam tantangan global. Be smart, creative, and entrepreneurial. Ya, baik. Universitas Esa Unggul adalah perguruan tinggi swasta terkemuka dan menjadi salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia. Berawal dari ditanamkan oleh pendiri dasar-dasar yang kokoh bagi tumbuh dan berkembangnya sebuah perguruan tinggi yang visioner dan modern adalah 3 pilar keunggulan Universitas Esa Unggul, yaitu kewirausahaan, teknologi informasi, dan kemampuan berkomunikasi. Baiklah, hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini kami mohonkan kepada yang kami hormati dan kami banggakan, Rektor Universitas Esa Unggul, Bapak Dr. Insinyur Arif Kusuma Mongpraja, MBA, IPU, untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak Arif, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Bugi, Saudara Moderator. Yang saya hormati Rektor Kalbis Institut, Bapak Naik Enoch Parmenas, beserta jajarannya, ada Bapak Ibu Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dari Kalbis Institut, dan juga rekan-rekan kerja saya, Bapak Ibu Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, dan juga sivitas akademika dari kedua institusi kita ini, Universitas Esa Unggul dan Kalbis Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat hadir berkumpul sama-sama di ruang digital ini pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam MOU kerjasama antara Kalbis Institut dengan Universitas Esa Unggul. Dalam kesempatan kali ini Pak Rektor, kami juga atas nama Sivitas Akademika Esa Unggul ucapkan terima kasih atas kesediaan Kalbis Institut
untuk menjalin kerjasama dengan Universitas Esa Unggul yang kita harapkan bisa dapat memberikan kemanfaatan bagi kedua institusi kita ini. Kemanfaatan bagi tadi dosen, mahasiswa, kita sendiri, peserta didik, kemudian dan juga dunia industri, bahkan masyarakat Indonesia secara umum. Tadi saya juga menyimak apa yang dikatakan oleh Pak Rektor bahwa ya dari kita mengharapkan bahwa hasil kerjasama ini bisa meningkatkan, memberikan manfaat bagi banyak orang. Pak Naik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Universitas Esa Unggul, kami yakin bahwa kita dapat tumbuh berkembang dengan baik jika dalam penyelenggaraannya kita ini ya berupaya untuk menghasilkan produk yang bermutu, baik lulusan maupun daripada hasil-hasil kontribusi kepada ilmu pengetahuan seperti dalam penelitian dan publikasi dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah relevan dengan kebutuhan masyarakat, industri, bangsa, negara, bahkan dunia internasional. Nah, untuk menjadi bermutu dan relevan tadi ini kita harus tanggap juga tadi dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita, seperti misalnya mulai dari revolusi industri 4.0 gitu ya. Kemudian juga adanya pandemik, kemudian tadi Pak Rektor sudah menyebutkan adanya kebijakan kampus merdeka gitu ya. Nah, kita ini juga harus bisa memahami perubahan yang ada dan juga kita memahami kekuatan kita. Dan kita juga harus terus-menerus melakukan yang namanya continuous improvement. Tadi juga sama juga dengan disebutkan oleh Pak Naik tadi, Pak Rektor, bahwa kita harus melakukan memperbaiki diri tadi, memperbaiki diri. Kalau kami juga menyebutnya juga sama dengan memperbaiki diri secara berkelanjutan atau continuous improvement. Tadi akan bisa menghasilkan tadi value bagi kedua institusi dan juga tentunya memberikan manfaat gitu bagi orang banyak. Nah, untuk menghasilkan value tadi itu kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita harus berkolaborasi. Jadi dengan kita berkolaborasi akan semakin cepat pemahaman kita terhadap perkembangan yang ada dan kita bisa sama-sama menghadapi dinamika dengan strategi yang terus berubah dan juga kita bisa melakukan tadi langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan. Jadi juga Bapak Ibu sekalian juga banyak yang bisa kita lakukan ya, dan kita bisa sinergikan bersama. Seperti misalnya kita saling benchmark ya, atau melihat praktek-praktek baik dilakukan Kalbis Institute. Saya juga tahu misalnya seperti corporate university daripada Kalbis tentunya juga paham benar gitu ya terhadap kebutuhan daripada industri dan tentunya juga ini bisa tercermin dari proses pembelajaran misalnya. Dan kami juga tentunya bisa melakukan benchmarking tadi terhadap Kalbis Institute. Bapak Ibu, Pak Rektor, Kalbis Institute dan juga teman-teman dari Kalbis Institute lainnya juga tak kenal maka tak sayang. Ya. Untuk itu kami juga ingin menjelaskan bahwa kami ini mempunyai 10 fakultas. Kemudian dengan ada 34 program studi. Tadi kalau saya melihat juga dari 34 program studi, tadi mungkin ada beberapa yang bisa kita sinergikan bersama gitu. Seperti misalnya Fakultas Ilmu Komputer ya. Kami mempunyai jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika misalnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Nah, tadi kemarin juga saya juga dengar bahwa sudah ada pembicaraan awal. Ya mudah-mudahan pembicaraan awal ini juga bisa berlangsung menjadi satu bentuk yang lebih real. Jadi bukan hanya tadi sekedar MOU, benar tadi ya. Tapi kita juga bisa dilakukan dengan beberapa implementation action-nya. Nah, implementation action itu juga banyak gitu ya. Mulai dari kegiatan pembelajaran, kemudian juga kegiatan publikasi, penelitian, bahkan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan
dan olahraga dan lain sebagainya. Jadi saya lihat juga kegiatannya juga sangat aktif di di Kalbis Institute. Ya tentunya bisa kita saling sinergikan bersama. Jadi juga kami tuh dari 34 program studi tadi itu kami itu memang banyak juga yang bergerak juga di dalam bidang-bidang ilmu kesehatan. Seperti misalnya kami mempunyai paskanya juga, dan kami mempunyai beberapa program studi profesi dan juga beberapa program studi ilmu kesehatan. Ya mungkin salah satunya itu juga ada, kita mempunyai farmasi, kita juga mempunyai bioteknologi. Ya mungkin juga bisa bekerja sama juga bukan hanya dengan Kalbis tapi juga dengan corporate yang sendiri, dengan KLB kami juga siap. Juga tahun lalu itu ada beberapa dari hasil penelitian dan publikasi dosen kami itu sudah mendapatkan paten dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya tentunya dosen yang dari kesehatan tadi ya. Ya tentunya ini juga bisa dijadikan modal juga bagi kita untuk melakukan kerjasama dengan industri, misalnya farmasi seperti Kalbe ini ya. Dan juga beberapa di antaranya itu juga dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional. Nah, kami juga lihat tadi ada beberapa kegiatan seperti misalnya sudah dicanangkan bahwa Kalbe menjadi salah satu kampus anti narkoba misalnya gitu ya. Nah, kebetulan juga Esa Unggul juga tahun 2014 lalu, kalau nggak salah 2013 lalu ya Pak Ari ya, kita boleh bilang diberikan penghargaan lah sebagai perguruan tinggi kampus narkoba yang terbaik lah waktu itu di DKI Jakarta. Kemudian juga saya ini juga pada saat ini juga dipercaya sebagai ketua aliansi perguruan tinggi anti narkoba untuk wilayah DKI Jakarta. Ya tentunya juga kami juga akan bisa banyak belajar juga dari Kalbe Institute, dan kita saling belajar nih gimana caranya kita mencegah ya bahwa anak-anak didik kita itu juga terlibat dengan kegiatan penyalahgunaan anti narkoba. Dan tentunya juga bisa kita lakukan juga. Kemudian juga banyak juga kita lihat tadi kegiatan-kegiatan olahraga gitu ya. Cuman kebayang aja olahraga dan kegiatan akademik misalnya, mungkin kita bisa melakukan membuat kejuaraan bersama tadi gitu ya, mengenai misalnya kejuaraan olahraga bersama. Kemudian mungkin kita Esa Unggul misalnya terkenal salah satunya kita basket Pak ya, kemudian juga karate juga termasuk juga bagus, juga taekwondo kita juga bagus. Mungkin ada beberapa juga yang kita bisa sinergikan bersama dalam kerjasama ini. Nah ini hal-hal yang ini yang menurut saya juga membuat bahwa kerjasama ini jangan hanya mentok tadi ya di dalam hanya sebatas MOU saja. Gitu. Nah kami juga melihat tadi bahwa di film pendek yang dari Kalbis itu tadi bahwa banyak melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat juga KKN. Nah, Esa Unggul ini juga dipercaya nih untuk oleh Kopertis Wilayah 3 atau LDK Wilayah 3 sebagai koordinator KKN tematik ya. Ianya memang harusnya dilaksanakan kalau nggak salah dilaksanakan itu awal tahun 2020 lalu gitu. 2020 lalu. Kemudian ditunda jadi Juni, tapi karena mungkin pandemik juga akhirnya tidak terlaksana. Ya mudah-mudahan ini juga kita bisa laksanakan juga, apakah mungkin di tahun 2021 ini dan juga 2022 mungkin awal. Ya mungkin juga saya juga pernah dengar bahwa Kalbe juga masuk juga salah satu institut yang mungkin pelopor juga mengenai KKN Nusantara ya Pak ya. Sebelumnya itu Pak Ari. Kalbe kalau nggak salah. Kami juga mengikuti perkembangan ini juga. Ya Pak, itu sekali lagi terima kasih. Yang paling penting adalah setelah MOU itu jangan hanya terbatas MOU. Kita penting tadi follow up, what's next, seperti Pak Rektor tadi sudah bilang, implementation, action,
dan terakhir kata kuncinya bisa memberikan value bagi kita semua dan manfaat bagi kita semua. Demikian sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang kami hormati dan kami banggakan, Rektor Universitas Esa Unggul, Bapak Dr. Insinyur Arief Kusuma Among Praja, MBA IPO. Hadirin, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah kita di acara inti yang kita sama-sama nantikan, yaitu prosesi penandatanganan MOU antara Universitas Esa Unggul dan Kalbis Institute. Iya, kita bisa menjadi saksi telah ada nota kesepahaman Universitas Esa Unggul dan Kalbis Institute Jakarta 31 Maret 2021 tertanda Rektor Universitas Esa Unggul Bapak Dr. Insinyur Arief Kusuma Among Praja MBA IPU dan Rektor Kalbis Institute Bapak Naik Henoch Parmenas SH MM. Kita beri tepuk tangan, kita beri respon yang meriah. Bisa memencet tombol reaction juga. Baik, dengan terlaksananya nota kesepahaman ini, maka secara resmi ya kita memiliki kerjasama antara Universitas Esa Unggul dan Kalbis Institute. Dan kini sesi berikutnya kita akan berfoto bersama. Kita akan mengabadikan momen yang bersejarah ini dan tentunya membanggakan bagi kita semua. Dan kita akan berfoto bersama. Kami mohon Anda mengaktifkan video Anda dan dalam kondisi bersiap. Terima kasih. Ya, slide pertama. Kemudian dilanjutkan dengan slide kedua. Ya, baik. Sudah kita melakukan foto bersama dan tentunya ini menjadi awal dari kerjasama yang begitu membanggakan dan bisa bermanfaat. Kembali semoga kerjasama antara Universitas Esa Unggul dan Kalbis Institute mampu mewujudkan cita-cita kita bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mampu memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya Universitas Esa Unggul dan Kalbis Institute. Dan hadirin, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kini kita masuk ke sesi ramah tamah. Iya, tentunya kami ingin menginformasikan kepada rekan-rekan semua dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Desain dan Industri Kreatif, serta Fakultas Komunikasi untuk berperan aktif. Silakan. Pagi Pak Anjar. Pagi Pak Ari, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Anjar. Pak Anjar sehat. Sehat Pak Ari, sehat. Pak Rodi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita ke Nestle Pak Ari? Siap, Nestle kemarin sudah MOU dengan KSM Sahabat Lingkungan Pak. Nanti kita tinggal lanjutkan Pak. Kita lanjutin ya. Mantap. Oke. Pak Rektor, Pak Ari, juga Pak Anjar. Saya kenalin satu-satu dulu ya, mungkin ya. Oh ya, silakan. Pak Ari. Saya kenalkan dulu yang ada di sini juga tentunya juga mewakili komitmen kita juga untuk membina kerjasama ini lebih lanjut. Tadi yang barusan bicara itu Pak Ari Pambudi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kemudian ada Pak Arozi ya, Pak Arozi Adikara. Ya, selamat ada pagi. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak semuanya. Iya. Kemudian ada Bu Endah, ada hadir Bu Endah? Hadir Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, Pak Bu Endah ini Wakil Rektor Bidang Pembelajaran. Kemudian juga hadir di sini ada saya ngelihat ada Pak, mulai satu-satu yang saya lihat dulu aja pelan-pelan ya. Ada Dekan dari Ilmu Desain dan Industri Kreatif ya, Pak Karna Mustaqim. Pak Karna mungkin bisa dikenalan Pak juga dengan nanti Bapak Dekan dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Mungkin kalau dari Kalbis dulu saya kenalnya Kaprodinya ya, tapi udah ganti ternyata sekarang Kaprodinya Beta. Sepertinya mantan mahasiswa saya dulu, jadi dunianya kecil ketemu dengan kawan-kawan lama juga. Sekarang halo, selamat pagi Pak Karna.
Iya, salam kenal kembali. Saya baru apa tadi ngelihat, ini beta. Oh, rupanya tanya teman satu lagi, Budi ya. Ternyata memang Anda. Jadi itu aja mungkin kalau di Fakultas Desain kita di sini kita sebenarnya Fakultas Desain dan Industri Kreatif, ada DKP, ada desain produk, ada desain interior. Jadi saya rasa bisa saling lintas ini juga ya, lintas fakultas ya, karena kan MBKM ya. Jadi mungkin kalau kita lihat sekarang kan industri 4 atau 4.0 ini kan macam-macam lah, bisa di cross kan disiplinnya itu. Insya Allah. Makasih, itu aja dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Karna. Kemudian di samping Pak Karna ini ada Pak Nixon. Pak Nixon itu direktur kampus kita di Kota Harapan Indah ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nixon RZ. Nah, kita SH Unggul punya kampus ketiga di Bekasi, tempatnya di Kota Harapan Indah. Kita memang di sini sedang mencoba mengembangkan untuk bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Kemudian juga untuk pengembangan kerjasama, kita juga sekarang sudah mulai menjalin kerjasama dengan Pemda, dengan pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah Kabupaten Bekasi. Nanti kegiatan-kegiatan PKM bisa nanti juga kita wadahi ya, apakah PKM yang bekerjasama antara Kalbis dengan SH Unggul. Demikian, terima kasih Pak Rektor. Oke, terima kasih Pak Nixon. Kemudian juga ada Direktur Kampus Raya Pak Adihin. Say hi aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, oke. Kemudian ada Pak Tirton ini, Pak Tirton sebagai Kaprodi Administrasi Publik ya, Pak Tirton. Kemudian ada, silakan Pak, kasih say hi. Siap. Salam hormat dari Kalbis. Semoga sehat walafiat. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada Pak Tantri Yanuar, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih Pak Tantri. Ayo Pak. Saya udah ini ya, Dekan. Oke, udah ada tindak lanjut ya Pak ya? Iya. Ya, halo Pak Tantri, nanti kita banyak diskusi ya Pak Tantri ya. Oke, masih banyak. Kemudian Pak Isanto, ada akuntansi ya. Oke. Kemudian juga ada di sini yang hadir juga Pak Erman Anom, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Pak Erman. Komunikasi ya. Ya. Assalamualaikum teman-teman Kalbe. Nanti kita bisa kerjasama untuk studio dan segala macam, karena kita ada digital marketing, ada manajemen broadcasting, ada jurnalisme, jadi bisa kita inilah sinergi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Herman. Kemudian di sini juga hadir Dekan Fakultas Ilmu Komputer ya, Pak Habib. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rektor dan Pak Naik Henok Parmenas. Salam kenal. Kami dari Fakultas Ilmu Komputer. Di sini juga ada Bu Iza, Bu Anik Hanifatul Aziza dari Prodi Sistem Informasi. Mungkin nanti kita bisa kerjasama terkait dengan bidang komputer. Terima kasih. Oke, terima kasih Habib. Kemudian Bu Anik tadi sudah diperkenalkan juga. Kemudian juga hadir di sini ada Pak Erwan di sini ya, Kepala Lembaga Penerbitan kita. Kita juga punya ada jurnal sekitar 9 yang sudah terakreditasi Sinta. Kemudian nanti menyusul mudah-mudahan tahun ini bisa menjadi 21 ya, Pak Erwan ya. Ya, insya Allah Pak Arif. Kerjasama publikasi juga tentunya juga merupakan hal yang ya. Ibu Heni ini ada Lembaga Bahasa dan Budaya juga. Kami juga punya Lembaga Bahasa. Selamat pagi budaya. Bapak Ibu. Oke, siapa yang belum saya sebut ya namanya? Pak Nazmudin. Ya? Oh, Pak Nazmudin. Oke, terima kasih. Pak Nazmudin dari Fikom kalau saya. Assalamualaikum Pak Rektor, dari Prodi Komunikasi S2. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nazmudin. Oke, kemudian ada Ibu Deviana dari Kerjasama dan Ibu Ayu juga dari Kerjasama, dan tentunya Pak Bugi nih dari Fakultas
ilmu komunikasi juga yang menjadi ya, itu kita sebagai MC kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari yang kami hormati, Bapak Naik Henok Parmenas SHMM. Silakan, Pak Rektor. Terima kasih Pak Bugi. Baik, saya akan memperkenalkan tim dari Kalbis Institute. Yang pertama saya akan menyapa Pak Hermendito. Beliau adalah Wakil Rektor 1 di bidang akademik Kalbis Institute. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Arif. Terima kasih Pak Dito, panggilannya Pak Dito ya. Kemudian ada Ibu Siti Nurjana, beliau adalah Deputy untuk Wakil Rektor 1. Selamat pagi Ibu Siti. Selamat pagi Bapak Ibu, salam kenal, saya Siti Nurjana. Selamat pagi Pak Arif. Senang bekerja sama dengan Universitas Esa Unggul. Ya, assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Siti. Kemudian saya juga mau memperkenalkan Ibu Hastanti Sari atau dipanggilnya Ibu Dewi sebagai Wakil Rektor 2 yang membawahi unit-unit pendukung yang ada di Kalbis Institute. Halo Bu Dewi. Halo, pagi Pak John, pagi Pak Rektor. Selamat pagi Bapak Ibu, saya mau mengucapkan salam Kalbis ya Bapak Ibu, salam hearts and minds. Oke. Saya senang sekali Bapak Ibu kita bisa bekerja sama. Semoga kedepannya kita akan saling ya terima kasih Pak John. Baik, nanti Bapak Ibu pasti akan bertanya kenapa kok jadinya nama John yang muncul ini ya. Saya harus menjelaskan sedikit. Jadi memang pronunciation nama saya ini agak susah ini, Naik Henok Parmenas ya. Orang harus terbata-bata dulu untuk menjawabnya. Mohon izin Pak Arif, jadi silakan panggilnya John saja. Kalau John kan gampang sekali ya penyebutannya, jadi nggak usah bingung. Cuman kalau bertanya ini Johnnya dari mana, itu harus ada 2 SKS untuk menjelaskannya itu. Jadi silakan panggil Pak John aja ya. Sama seperti tadi Bu Dewi sudah katakan. Oke, kemudian saya mau panggil para dekan yang ada di Kalbis Institute. Yang pertama Pak Hendy Tanadi. Ya, selamat pagi, salam kenal Bapak Ibu. Pak Arif, senang sekali bisa ketemu dengan Bapak dan tim dari Esa Unggul. Semoga nanti kita cepat dalam mengeksekusi ini, Pak Arif. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendy Tanadi. Beliau adalah dekan dari Fakultas Bisnis dan Komunikasi. Kemudian dekan satu lagi, Ibu Rida Sevina Samosir dari Fakultas Ilmu Komputer dan Desain. Selamat pagi Ibu Rida. Selamat pagi Pak Jo. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Semoga kerjasama kita bisa kita eksekusi. Salam kenal buat Bapak Ibu semua. Spesial buat Pak Habib dan Pak Karna. Karena saya dari Fakultas Ilmu Komputer dan Desain. Karena saya di Kalbis jadi satu fakultas, sementara di Esa Unggul jadi 2 fakultas. Jadi mungkin kita akan lebih banyak berkoordinasi secara spesifik. Begitu Pak Jo, terima kasih semua. Baik. Terima kasih Pak Hendy dan Bu Rida. Nah, saat ini saya mau empowering para dekan saya untuk memperkenalkan kaprodi-kaprodi hebatnya ya di masing-masing. Dimulai dari Fakultas Bisnis dan Komunikasi. Saya minta Pak Hendy untuk menjelaskan, nanti diikuti oleh Bu Rida ya untuk menjelaskan para kaprodi hebatnya dari Fakultas Ilmu Komputer dan Desain. Silakan Pak Hendy. Ya, Pak John. Terima kasih. Semoga nanti setelah kerjasama dengan Esa Unggul semakin lebih hebat lagi. Jadi tidak hanya di Kalbis, juga kita menjadi lebih hebat bersama dan berproses bersama ya Bapak Ibu. Di Fakultas Bisnis dan Komunikasi ada 4 program studi di bawah pengelolaan FBK. Yang pertama adalah program studi Magister Manajemen. Di sini tadi saya sudah melihat ada Tieren Warin. Mungkin bisa say hi Pak Jo.
Selamat pagi Pak Agus. Ya, nanti kita banyak-banyak kolaborasi. Terima kasih Pak Hendi. Ya. Terima kasih Pak Hendi. Nah, kalau MM di Esa Unggul ini ada di bawah supervisi Pak Tantri ya, Pak Tantri. Nah, ya, kaprodinya adalah dengan Bapak Anjar. Monggo Pak Anjar. Selamat pagi Pak Arif selaku Rektor Esa Unggul. Selamat pagi yang saya kenal Pak Ari Warek 3 dan juga Pak Agus. Pak Ari ini adalah kawan di Citarum, jadi semoga kita bisa semakin semakin kokoh gitu untuk bisa bekerja sama dengan lebih baik. Begitu, salam kenal semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, terima kasih Pak Anjar. Selanjutnya ada program studi S1 akuntansi. Ya, di sini sudah hadir Bapak Kaprodinya dengan Pak Budi Kurniawan. Oke, selamat pagi Pak Arif, Pak Rektor Esa Unggul dan Bapak Ibu pimpinan Esa Unggul yang lain. Ya, saya Budi Kurniawan, Ketua Program Studi Akuntansi. Waktu itu Iksanto sebagai Kaprodi Akuntansi dari Esa Unggul. Ya, salam kenal Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hendi. Selamat pagi juga Pak, salam kenal juga. Salam kenal juga. Pak Isanto, Kaprodi kita tadi Pak. Akuntansi. Nanti kita kontak-kontakkan ya Pak. Japri aja. Siapa? Mohon bantuannya Pak Budi ya. Siapa Isanto? Nanti kita japri. Thank you Pak. Yang terakhir ada program studi ilmu komunikasi. Di sini juga sudah hadir Bapak Kaprodi dan Sekprodinya dengan Pak Abel dan Pak Agustri. Ya, mungkin Pak Abel atau Pak Agustri menyapa. Halo Bapak Ibu semua dari Esa Unggul, salam kenal. Untuk semua teman-teman dari Prodi Ilmu Komunikasi, apa kabar Pak? Teman lama Pak. Nanti kita bisa bekerja sama lebih lanjut ya Bapak di ilmu komunikasi. Baik, salam kenal, selamat pagi, salam dan Pak Hendi. Bapak Ibu. Hendi. Ya, terima kasih Pak Abel, Pak Agustri. Ya, saya percaya seperti ini Bapak Ibu karena kerjasama ini kan seperti perkawinan ya atau pernikahan begitu. Jadi yang engage tidak hanya si married couple-nya tapi juga keluarganya begitu, dan dua institusi ini punya jejaring yang sama-sama kaya begitu dan sama-sama besar dan akan jadi semakin besar nanti setelah kita bekerja sama, dan kita jadi bisa lebih saling mengeksplor kelebihan satu. Helen Keller, alone we can do so little, but together we can do so much. Jadi semoga kita bisa berproses dan berlari bersama nanti Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak John. Terima kasih Pak Hendi. Silakan Ibu Rida. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Hendi. Kalau dari Fakultas Bisnis dan Komunikasi prodi hebat, maka dari kami prodi keren. Jadi kalau orang hebat dan orang keren bergabung dan bekerja sama dengan kampus hebat seperti Esa Unggul, maka kita akan menghasilkan banyak sekali inovasi-inovasi hebat lainnya. Oke, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama dari program studi Sistem Informasi. Silakan Bapak Julengat untuk menyapa teman-teman di Esa Unggul. Terima kasih Ibu Rida. Selamat pagi Bapak Ibu, Pak Rektor dari Esa Unggul, Pak Dekan, Ibu Dekan, dan teman-teman dosen sekalian. Salam kenal. Semoga kedepannya kita bisa kerjasama bareng, khususnya untuk di keilmuan ilmu komputer, sistem informasi juga.
dan komunikasi. Semangat. Baik, terima kasih Pak Julen. Apakah Pak Lutfi ada di room? Oke, kalau tidak ada, Pak Lutfi ini adalah Sekretaris Program Studi Sistem Informasi. Selanjutnya, program studi kedua adalah program studi Informatika. Silakan Pak Julius Deni Prabowo. Selamat pagi Bapak Ibu pimpinan, salam kenal. Saya Julius Deni dari program studi Informatika. Salam kenal untuk Bapak Ibu dari Esa Unggul. Saya mohon izin untuk belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Deni. Oke, program studi ketiga adalah dari program studi Desain Komunikasi Visual. Silakan Pak Beta untuk memperkenalkan atau menyapa teman-teman kita dari Esa Unggul. Ya, terima kasih Bu Rida. Selamat pagi Pak selaku Rektor Esa Unggul. Selamat pagi Bapak Ibu semua dari Universitas Esa Unggul. Salam kenal semua. Selamat bertemu kembali Mas Karna, ini saya panggilnya dulu. Mas Karna ini dosen saya ini. Iya. Dunianya muter sini-sini aja ya. Saya iya betul. Ya, senang ya bisa bertemu kembali dengan wajah yang familiar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah yang baik ya di awal untuk kita membangun kerjasama ya, Mas Karna. Sedikit informasi di Kalbis itu DKV-nya punya peminatan 3, Mas. Ada desain grafis, ada ilustrasi digital, dan ada animasi, Mas. Ya, itu perkenalan singkat dari kami DKV Kalbis yang merupakan, kalau di dunia DKV ini kami masih sangat muda, Mas Karna. Angkatan pertama kami akan lulus di tahun ini. Ya, jadi DKV Kalbis bisa belajar banyak dari fakultas desain dari Esa Unggul. Iya, begitu aja mungkin dari saya selaku Kaprodi DKV Kalbis. Baik. Ya, saya akan menantikan kerjasama ini. Terima kasih. Dan juga teman-teman rekan-rekan di Esa Unggul. Terima kasih Bu Rida. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beta. Demikian perkenalan dari Fakultas Ilmu Komputer dan Desain dari kami. Terima kasih Pak Arif sudah bersedia menjalin kerjasama dengan Kalbis Institute. Seperti yang tadi sampaikan para kaprodi, mungkin dalam hal ini kami izin banyak belajar dari Esa Unggul. Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rida dan tentunya seluruh jajaran dari Kalbis Institute. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Hadirin, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi ramah tamah, maka usai sudah seluruh rangkaian acara penandatanganan MOU antara Universitas Esa Unggul dan Kalbis Institute. Melalui acara seremonial penandatanganan MOU hari ini, kita sama-sama berharap semoga kerjasama antara Universitas Esa Unggul dan Kalbis Institute. Tidak lupa kami mengucapkan kembali terima kasih yang sebesar-besar kepada yang kami hormati dan kami banggakan. Rektor Universitas Esa Unggul, Bapak Dr. Insinyur Arif Kusuma Mongpraja, MBA IPU. Rektor Kalbis Institute, Bapak Naik Henok Parmenas SHMM, beserta para wakil rektor, direktur kampus, dekan, wakil dekan, kaprodi, dan seluruh peserta dari Universitas Esa Unggul dan Kalbis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.
Salam. Terima kasih. Pak Naik, saya Ibu. ini dulu. Terima kasih Pak John. Rektor, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu semua. Bapak Ibu. Ya. Sampai jumpa. Bapak Ibu. Sampai jumpa. Ya. Pak Arif, saya undang ke kantor.